Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Tatakai Yonggo. Oke, jadi pada kali ini saya mau sharing-sharing tentang gimana kesan-kesan saya kerja awal di Jepang ya. Jadi kalau awal-awalnya itu, dulu itu saya itu begitu sampai di tempat kerja itu sharing. Sharing dulu dengan atasan ya, dengan apa ya, macam kayak sacho, dengan apa, kepala gitu ya, dengan kepala perusahaan, terus habis itu dengan manajer, dengan leader juga gitu. Jadi gimana nanti pekerjaan di situ itu kayak gimana gitu, terus habis itu kesan-kesan saya awal datang di situ itu gimana, menurut saya lingkungan kerjanya itu gimana. Karena awal datang ke situ kan saya diajak jalan-jalan tuh, maksudnya jalan-jalan di dalam tempat kerja ya, jalan-jalan di dalam tempat kerja, di sini tempat apa, di sini tempat apa, gitu kan. Jadi kalau di tempat kerja saya itu ada 5 lantai ya, 5 lantai. Saya di lantai keempat kebetulan. Nah, begitu saya masuk ke sana, itu sebenarnya ada orang Indonesia juga ya, ada orang Indonesia juga yang masuk bareng saya, itu ada 4 orang. Namun, eee, kami itu kerjanya itu beda lantai semua. Jadi hitungannya, oh enggak, sorry, ada 2 orang itu yang satu lantai, tapi yang 2 orang saya sama teman saya itu beda lantai. Jadi kami itu hitungannya orang Indonesia sendiri di lantai tersebut gitu ya. Jadi sehari-hari bisa dibilang kami itu ya harus mengandalkan diri sendiri lah, karena nggak bisa tanya bahasa Indonesia ke orang lain juga nggak ngerti ya kan. Nah, kalau misalnya minasang itu mungkin masih belum pede dengan bahasa Jepang, itu harus harus semangat sejak pertama kali menginjakan di Jepang ini, harus semangat untuk belajar bahasa Jepang lagi, gitu ya. Jangan karena alasan pekerjaan, capek, terus habis itu minasang jadi nggak belajar, itu salah banget, heeh. Karena yang namanya kerja di sini, kerja di Jepang ya pakai bahasa Jepang gitu kan. Nah, oke, balik lagi ke yang tadi. Jadi awal masuk kerja setelah saya sharing-sharing itu, sekitar 1 bulan, itu saya itu ada training ya, training kerja gitu ya, didampingi sama manajer, kadang juga sama penanggung jawab saya, itu berarti supervisor gitulah ya, seperti itu ya. Nah itu, eee, dalam 1 bulan itu, saya dan juga teman-teman yang baru masuk, itu belajar macam-macam ya, belajar macam-macam dan tentu aja semuanya pakai bahasa Jepang ya. Nah jadi untungnya kalau masih training, kita kan masih bareng-bareng. Jadi kalau ada yang nggak ngerti, kita bisa ngobrol sesama orang Indonesia gitu kan. Cuman kalau pas udah kerja ya nggak bisa kayak gitu kan. Nah, di training itu, orang Jepang itu, bener-bener gokil lah, bener-bener gokil menurut saya. Bener-bener memuliakan kami gitu, sebagai pekerja baru, apalagi pekerja asing ya. Jadi kami nggak kayak di, Pulau Soro ya, kalau bahasa Jawanya, di apa ya, disengsarakan gitu enggak. Itu bener-bener, eee, di-training dengan bagus, bener-bener di-training dengan enak, lalu kami pun, dikasih tahu tentang banyak hal, kalau nggak ngerti dikasih tahu lagi, gitu. Jadi bukan kayak tiba-tiba disuruh, tiba-tiba terus habis itu kalau nggak bisa dimarahin, enggak kayak gitu. Bener-bener di-training dengan bagus 1 bulan itu, gitu. Nah, setelah di-training itu, setelah selesai 1 bulan, maka di bulan selanjutnya saya mulai kerja sendiri, gitu kan, di lantai yang saya kerja itu ya. Nah, tentu aja kalau untuk kerja sendiri pasti grogi ya awalnya, saya pun grogi banget dan ya pekerjaan masih meraba-raba ya, walaupun kita udah di-training kan antara training yang didampingi sama kerja sendiri pasti beda lah ya. Dan saya juga pasti merasakan, apalagi yang udah pernah kerja ya. Nah, eee, di masa saya kerja awal sendiri ini,
Hal yang saya pelajari dari dulu adalah mencari teman. Jadi, mencari teman tentu aja kalau di sini berarti dengan orang-orang Jepang ya, dengan orang-orang Jepang. Nah, saya kebetulan itu bisa masak. Saya bisa masak. Jadi, waktu awal-awal itu saya sering banget masak berlebih, terus habis itu saya bawa masak saya itu uh, untuk saya bagiin ke beberapa teman Jepang yang ada di sana. Teman kerja ya. Jadi sebenarnya di sana itu ada makan ya, kita dapat makan, cuman kalau misalnya ada sesuatu yang baru, orang Jepang itu excited banget, apalagi murio, apalagi gratis. Orang Jepang sebenarnya juga suka gratisan ya, cuma mereka tahu adab aja lah ya, mereka nggak suka minta gitu ya. Nah, kalau misalnya minasang mungkin ada kelebihan lain atau mungkin ada cara lain juga, silahkan terapkan. Gimana caranya minasang itu jadi bisa deket dengan teman-teman kerja gitu ya. Nah, kalau saya dengan cara yang itu ya, ngasih makanan itu ya. Nah, lambat laun sambil makan kita pun makin akrab gitu kan karena ngobrol-ngobrol juga, "Oh, ini enak. Oh, terus kamu belajarnya dari mana?" Kayak gitu-gitu kan akhirnya saya ditanya gitu kan. Terus habis itu saya jadi ditanya juga dan mereka juga tahu kalau saya dari Indonesia gitu. Karena waktu awal, walaupun saya udah perkenalan dari Indonesia, mereka itu lupa terus. Mereka lupa terus waktu saya masih training itu mereka tetap lupa terus saya dari mana gitu kan. Pokoknya taunya saya orang asing lah gitu. Jadi perlu minasang ketahui juga orang Jepang tuh baik. Orang Jepang tuh baik. Tapi secara umum orang Jepang itu nggak begitu terbuka dengan orang asing. Apalagi yang udah berumur ya. Maksudnya udah berumur itu 20-an ke atas ya. Itu pola pikirnya itu menganggap kalau uh, kerja dengan orang asing itu nggak segampang dengan kerja dengan orang Jepang, sesama Jepang gitu. Jadinya mereka nggak begitu terbuka gitu. Namun uh, lambat laun karena saya udah pakai trik kayak ngasih makanan juga, terus habis itu saya juga menolong pekerjaan mereka juga gitu. Maksudnya kan kalau kita udah selesai kerja, kita kan boleh bantuin kan untuk pekerjaan orang lain yang belum selesai. Di Indonesia pun sama lah, pasti ada kayak gitu juga kan. Nah, dari situ akhirnya saya akrab dan satu lantai itu saya insya Allah ya mungkin 90% itu bisa ngobrol akrab banget lah ya. Ngobrol akrab banget. Jadi pekerjaan pun jadi menyenangkan gitu. Menyenangkan dan juga mudah gitu kan. Nah, lalu selain untuk sorry, tadi mau sendawa nggak jadi. Uh, Lalu selain mengakrabkan diri, saya juga istilahnya itu juga membuat pencapaian-pencapaian di tempat kerja ya. Maksudnya itu kayak saya kerjanya itu terlihat cepat dan benar. Terus habis itu saya kerjanya itu tepat waktu. Waktu itu sangat penting ya, penting banget bagi orang Jepang. Terlambat 1 menit pun itu bisa jadi masalah panjang. Saya di tempat, bukan di tempat kerja ini ya, di tempat kerja dulu waktu di Indonesia, itu saya pernah kerja sama orang Jepang, saya telat 1 menit. Itu diomelinya itu mungkin hampir 20 menit ya. Itu saya inget-inget banget dan itu juga minasang jangan contoh ya. Pokoknya waktu itu harus tepat gitu. Jadi misalnya minasang itu kerjanya jam 9 itu maksudnya udah mulai kerja ya. Minasang jangan datangnya jam 9. Minasang harus datangnya mungkin jam 9 kurang 10 atau minasang kalau misalnya rumahnya jauh ya berarti lebih awal lagi nggak apa-apa lah biar nggak telat kan. Jadi ada waktu siap-siap dan juga ada waktu minasang mungkin kalau misalnya harus ganti baju, kalau misalnya di pabrik ya, itu ya udah ganti baju gitu kan. Nah, kalau misalnya minasang kerjanya jam 9, minasang baru datang jam 9, itu di mata orang Jepang itu buruk. Udah buruk itu, udah kayak nggak begitu niat kerja itu. Gitu ya. Nah, lalu pernah nggak saya bertengkar sama orang Jepang yang ada di situ? Jawabannya pernah, bahkan sama leader ya, bahkan sama leader. Nah, jadi gini minasang.
minasang itu di sini itu orang asing. Harus tahu aturan, harus tahu tata krama. Namun, minasang juga berhak untuk menjunjung tinggi harkat martabat minasang sendiri kalau minasang itu memang benar ya. Jadi waktu itu saya ada sempat bertengkar dengan leader, tapi posisinya waktu itu adalah saya benar. Saya benar dan saya memang bukan merasa benar ya, tapi memang beneran benar gitu. Jadinya saya, naikkan, masalahnya itu ke manajer, terus habis itu manajer udah mendengar, terus habis itu manajer juga, ngobrol dengan istilahnya apa ya, pekerja lain yang ada di tempat kerja saya kan pasti pekerja lain juga lihat kan kalau saya ada masalah sama leader kan. Nah itu setelah diskusi-diskusi gitu akhirnya ya udah masalahnya selesai. Memang leader-nya yang salah, leader-nya pun ngaku salah gitu ya. Jadi baiknya orang Jepang itu walaupun mereka di atas kita, kalau misalnya terbukti kalau mereka yang salah, mereka akan minta maaf. Mereka nggak malu minta maaf walaupun kedudukannya mungkin lebih besar, lebih tinggi daripada saya, daripada kita gitu ya. Nah, terus kalau untuk kalangan kerja sendiri sebenarnya di sini, di tempat saya itu bermacam-macam ya. Mulai dari yang lebih muda dari saya, jadi ada orang Jepang yang masih muda-muda juga, kire-kire, cantik-cantik, terus habis itu ganteng-ganteng. Ada juga yang udah berumur, ada yang 40 tahun ke atas itu ya udah ibu-ibu, udah bapak-bapak gitu ya. Nah, dengan kalangan kerja yang range-nya jauh kayak gini, itu kita sebagai orang itu harus gampang menyesuaikan diri ya. Tapi saya rasa semua orang Indonesia itu gampang menyesuaikan diri dimanapun. Jadi kalau misalnya ngobrol sama yang lebih muda itu kayak gini, kalau yang lebih tua itu kayak gini gitu ya. Jadi uh, walaupun kita itu satu orang, tapi untuk menunjukkan personalitas kita yang cocok dengan tiap pekerja di beda-beda golongan umur ini, kita itu sebisa mungkin harus beda ya, harus beda dalam penyampaiannya gitu ya. Nah, kalau misalnya minasang pertama kali kerja, dan langsung ke sini juga, langsung ke Jepang juga. Ini menurut saya itu alangkah baiknya minasang banyak sharing-sharing dengan pekerja yang udah ada di sini. Terlebih mungkin kalau minasang memang punya keberanian, minasang langsung aja sharingnya sama leader. Kenapa? Karena secara umum leader itu yang paling tahu tentang kondisi kerja gitu ya. Tentang kondisi kerja jadinya kalau minasang itu akrab dengan leader dan minasang sering sharing dengan leader, minasang akan gampang tahu. Jadi kondisi pekerjaan itu akan disarikan oleh leader dan disampaikan ke minasang, disampaikan ke kita gitu. Itu akan lebih membantu minasang dalam akrab dengan lingkungan kerja baru daripada minasang trial and error sendiri. Terus habis itu minasang mungkin malah membuat kesalahan yang minasang nggak bisa ngatasinya, nanti malah repot, malah nanti bisa berujung dalam minasang diancam dipulangkan atau semacamnya itu kan malah repot gitu ya. Oke, untuk sharing-sharing kali ini cukup sekian. Kalau misalnya minasang ada pertanyaan, komen aja di bawah, pasti saya jawab. Oke? Jadi sekian dulu untuk sekarang. Minasang sehat-sehat ya. Ya, mata nih. Bye-bye.